Jika Anda dapat menghapus semua yang buruk dan meningkatkan semua yang baik tentang diri Anda ingin menjadi seperti apa? Shalom lekulam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 40 hari menuju diri kita yang baru yang diadaptasi dan diterjemahkan oleh Rabbi Joel Padowitz dalam situs Aish.com. Waktu yang paling tepat untuk memulai program dari pengembangan diri kita adalah hari pada bulan Elul atau hari pertama pada bulan Ibrani, yaitu bulan Elul. Untuk banyak generasi, Elul telah menjadi waktu untuk perubahan dan pembaruan diri, di mana Elul sebagai bulan sebelum memasuki hari raya Rosh Hashanah dan Yom Kippur, dan waktu ini khusus disediakan untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam hari-hari raya tersebut. Elul yang pertama, untuk menempatkan Elul dalam perspektif sejarah, ingatlah kisah bangsa Yahudi di Gunung Sinai. Mereka telah melakukan kesalahan yang besar, yaitu membuat patung lembu emas. Pada hari pertama Elul, proses rekonsiliasi dimulai. Pada hari itu Moshe naik ke gunung untuk ketiga kalinya, di mana dia menghabiskan 40 hari berdoa dan mewakili bangsanya. Pada saat yang bersamaan, orang-orang Yahudi sendiri menyelami kedalaman hati mereka dan memperbarui keyakinan mereka untuk menerima tantangan yang mereka terima di Gunung Sinai. 40 hari kemudian, orang-orang Yahudi telah mengangkat diri mereka ke tingkat spiritual di mana mereka cocok atau tepat untuk memiliki hubungan dengan Yang Maha Kudus. Pada hari tersebut, Moshe turun dari gunung dengan membawa 10 perintah. Yang kedua, yang melambangkan pengampunan Hashem dan pemulihan orang Yahudi. Hari penyatuan kembali itu adalah Yom Kippur, yang kita kenal, yang kita tahu sebagai hari penebusan. Pola dari 40 ini, yaitu mengapa prosesnya harus 40 hari. Tema 40 nampaknya muncul berulang-ulang kali dalam Torah. Pertama kali Moshe naik ke gunung, ia ada di sana selama 40 hari. Dalam kisah Noah dan banjir besar yang hujan turun juga selama 40 hari, 40 malam. Orang Yahudi mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Mandi ritual Yahudi atau yang kita tahu dalam bahasanya itu pembaptisan Yahudi atau mikveh harus menampung minimal 40 unit air, dan kisah 40 lainnya terus berlanjut dalam Torah. 40 mewakili konsep pembaruan manual yang baru. Mewakili konsep pembaruan awal yang baru. 40 berarti sesuatu mungkin terlihat seperti benda lama yang sama di permukaan, tetapi di dalamnya esensinya benar-benar baru. Pertama kali Moshe naik ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima Torah, orang-orang Yahudi diubah dari kumpulan individu menjadi satu bangsa. 40 hari hujan dalam kisah Noah melambangkan dunia yang dimulai dari awal lagi. 40 tahun mengembara di padang gurun adalah transformasi untuk orang-orang Yahudi yang berakar dalam mentalitas budak Mesir menjadi orang yang memahami kebebasan yang sejati. Dan mikveh merupakan simbol Yahudi untuk pembaruan spiritual. Demikian pula adalah bukan suatu kebetulan bahwa Hashem menetapkan 40 minggu waktu untuk bayi berkembang dalam rahim seorang wanita.
40 hari dari Elul sampai Yom Kippur sangat penting untuk memperbarui hubungan antara Hashem dengan orang Yahudi. Setiap saat kita melihat Hashem yang rasanya jauh sekali, percayakah bahwa bukan Hashem yang berpindah tempat menjauh, kemudian orang-orang merasa kurang layak untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Hashem? Maka dari itu mereka menghabiskan waktu 40 hari untuk mengubah diri mereka sendiri, dan sejak saat itu Elul adalah waktu yang ideal untuk perbaikan dan pembaruan diri. Dan di sini pertanyaannya, Anda ingin menjadi siapa? Orang-orang bijak mengajarkan bahwa sejak saat konsepsi manusia dibutuhkan 40 hari sebelum jiwa memasuki tubuh untuk pertama kalinya. Yom Kippur yang adalah hari ke-40 adalah Elul dimulai dan juga adalah hari kelahiran spiritual. Dengan kata lain, itu adalah hari di mana Anda yang baru akan lahir. Dengan demikian, satu Elul itu melambangkan hari pertama dari proses konsepsi diri Anda. Pengembangan yang diperlukan untuk menerima jiwa Anda yang baru dimulai pada tanggal 1 Elul. Jadi Anda ingin diri Anda seperti apa dalam 40 hari ini? Bayangkan dalam beberapa menit bahwa segala sesuatu mungkin untuk terjadi. Jika Anda dapat menghapus semua yang buruk dan meningkatkan semua yang baik tentang diri Anda ingin menjadi seperti apa? Luangkan beberapa menit untuk memvisualisasikan diri Anda yang ideal. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah jika bisa kita menulisnya ke dalam sebuah konsep. Coba pikirkan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. 1. Pertanyaannya, Anda ingin menjadi teman atau orang tua yang seperti apa? Yang kedua, bagaimana Anda akan berperilaku di tempat umum? Dan ketiga, bagaimana Anda menjalani urusan pribadi Anda? Pertanyaan keempat, kebiasaan apa yang ingin Anda hentikan? Yang kelima, bagaimana Anda ingin bertutur kata? Pertanyaan yang keenam, waktu dan energi Anda akan Anda dedikasikan untuk hal apa? Dan yang ketujuh, apa yang ingin Anda lebih pahami? Yang kedelapan, hal apa yang ingin Anda lebih bisa dikendalikan? Yang kesembilan, apa hal-hal yang Anda tidak ingin masuk berulang-ulang kali ke dalam pikiran Anda? Yang kesepuluh, kondisi apa yang Anda inginkan dari tubuh Anda? Di bidang apa Anda ingin lebih berhati-hati? Dan ke-12, di area apa Anda ingin lebih senang? Setelah Anda menggambarkan impian Anda, cobalah untuk menggambarkan orang itu dalam perincian yang paling spesifik. Saya bukan mengatakan Anda akan menjadi orang itu di tahun depan, tetapi jika Anda tidak tahu arah kemana Anda harus pergi, Anda tidak akan pernah sampai di sana. Artikulasikan beberapa tujuan konkret. Artikulasikan beberapa tujuan konkret itu adalah langkah pertama menuju perubahan permanen menjadi lebih baik. Dan seperti yang dikatakan dalam Talmud, dalam cara seseorang ingin pergi, seperti itulah caranya dia akan dipimpin. Dikutip dari Akuntansi Spiritual, Panduan Praktis untuk Perubahan Permanen oleh Rabbi Joel Padowitz. Sekian penjelasan singkatnya tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika Anda merasa diberkati dengan penjelasan tadi, silakan klik like dan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video berikutnya. Terima kasih. Shalom.